Ketua LDPBNU di pusat. Ketika saya memberikan komentar dan ikut-ikut dalam sengkarut persoalan-persoalan ini, maka nanti yang dikhawatirkan itu dikaitkan dengan lembaga. Sementara kan tidak ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari lembaga. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan individual dari orang-orang walaupun semuanya ada pada lembaga itu. Saya tidak menampik bahwa yang mempersoalkan dan memperdebatkan nasab utamanya yang akhir-akhir ini ramai terjadi ya persoalan nasab Ba'alawi. Itu hampir mungkin bisa disebut 98% mungkin dari Nahdliyin, bahkan dari pengurus-pengurus NU. Tetapi itu kan tidak boleh. Pendapat itu dicantolkan sebagai pendapat lembaga dan organisasi. Itu lebih kepada pendapat-pendapat pribadi. Tetapi apapun itu, kita ambil saja hikmahnya. Yang jelas begini, kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Yang penting benar-benar untuk melakukan kajian semata-mata karena ingin tegaknya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi apapun hasil daripada kajian itu, yang penting bagi saya tidak menimbulkan caci maki, merendahkan, melecehkan, yang di situ secara otomatis akan mengurangi terhadap tabiah, muru'ah dan akhlaknya yang baik. Jadi misalkanlah, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, ketika ada orang yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, ya dengan beberapa argumen yang sudah ramai dibicarakan di medsos terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, seumpama ini memang terputus, kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan kemudian mendistorsi serta merendahkan? Itulah yang saya tidak setuju. Apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, sikap yang seperti itu. Seumpama memang terputus pun, nasab itu bukan keturunan Rasulullah. Baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang lebih sepuh, bagi mereka yang merupakan sangat guru kita. Kan kita tetap wajib memuliakan, karena kita tidak memandang nasabnya siapapun. Tapi seandainya itu ternyata masih nyambung, atau muhtamal nyambung, lah kan tambah berat kita. Makanya itu yang saya gunakan, prinsip al-khuruj anil khilaf mustahab itu. Kalau saya secara pribadi berprinsip begini, Imam Malik itu mengharuskan membasuh seluruh kepala dalam wudhu. Tapi Imam Syafi'i itu menyatakan cukup sebagian. Lalu bagaimana saya berwudhu? Saya lebih senang mengusap seluruh kepala saya. Karena ketika saya mengusap seluruh kepala saya, maka saya tidak keluar juga dari pendapatnya Imam Syafi'i. Saya juga masuk ke pendapatnya Imam Malik. Itulah yang disebut dengan al-khuruj anil khilaf mustahab. Seperti itu. Jadi dalam konteks seperti tadi, maka yang kita ambil, sikap saya akan tetap menghormati. Mau Ba'alawi atau mau bukan. Apabila dia orang berilmu, dia orang soleh, dia orang yang lebih tua, apalagi masih ada sanad keilmuan dengan saya karena saya berguru. Saya akan tetap menghormati. Apapun itu, saya tidak peduli nasabnya seperti apa. Min dzurriyyatin Nabi atau bukan. Dan saya juga tidak akan menghormati berlebihan kepada orang yang di luar tadi. Tidak ada ilmu yang tampak, tidak ada ibadah dan kesolehan yang dapat kita lihat, serta tidak ada sanad
keguruan, serta juga tidak lebih tua dari saya. Hanya dengan mengandalkan nasabnya, dia kemudian mengagung-agungkan dirinya sendiri dan meminta privilege. Itu tidak akan pernah saya berikan penghormatan yang selayaknya seperti orang-orang tadi. Jadi bagi saya nggak ada bedanya. Mau dia nasabnya nyambung, mau tidak, itu bukan urusan. Karena itu kan urusan pribadinya. Toh ini bukan persoalan usuluddin kok. Orang mau percaya sama nasab, tidak percaya sama nasab itu kan tidak mengganggu keimanan dan akidah. Daripada kemudian kita masuk ke wilayah ini yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang cela-mencela, caci memaki, dan kadang-kadang ada yang lupa. Karena kadung terbawa dengan keyakinan itu, akhirnya dia lupa semua Ba'alawi dicaci maki, dihina. Padahal ada yang dari Ba'alawi yang soleh, ada yang dari Ba'alawi yang pernah susunan auratnya kita amalkan, seperti Rotibul Haddad yang memang sudah bisa kita amalkan, misalkan Rotibul Atas dan lain sebagainya. Ada yang dari Ba'alawi itu kitabnya yang kita baca, kita ajarkan di pesantren. Itu mau kemana akhirnya? Makanya disitulah silakan perdebatan dilakukan, tapi jangan merubah akhlak. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih baik bersikap seperti itu. Saya termasuk orang yang cukup mengikuti